Namun karena beda alam dan beda jenis, Nyai Anggi malah tak kunjung membaik. Raganya semakin tersiksa ketika tubuhnya dibawa paksa ke alam jin. Barja sangat tidak rela kehilangan Nyai Anggi, karena jasa Nyai Anggi lah yang membuat Barja bisa menduduki singgasananya sampai saat ini. Namun Barja tidak tahu bahwa Nyai Anggi sedang sakaratul maut. Barja masih kekeh bahwa Nyai Anggi bisa diselamatkan. Padahal membawa tubuh Nyai Anggi ke alamnya malah makin membuat Nyai Anggi tersiksa. Darsan hanya bisa memandangi tubuh kurus keriput wanita itu. Suara ngorok terdengar setiap kali Nyai Anggi mencoba mengambil nafas. Matanya melotot menatap ke atas dan mulutnya terangah, seolah-olah ingin menghirup oksigen tetapi tak bisa. Sungguh malang nasib wanita tua sebatang kara itu. Bahkan maut pun seolah enggan menjemputnya. Semasa hidupnya selalu bersekutu dengan jin-jin. Bahkan saat menjelang kematiannya pun tetap dikelilingi oleh jin-jin yang bersekutu dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Rombongan Siska dan Gama kini sudah sampai di tikungan tempat terjadinya penyerangan terhadap Pak Hendrik kemarin. Tinggal berjalan sedikit lagi, tibalah mereka di jalan yang dilalui oleh Siska dan Gama kemarin. Setelah beberapa puluh meter berjalan, samar-samar dari jauh terlihat sosok harimau besar sedang duduk menunggu kedatangan mereka. Ya, Basura yang sudah diberitahu Badira bahwa Siska dan Gama serta para warga akan bergerak malam ini. Para warga yang ikut di belakang Siska dan Gama tidak bisa melihat sosok Basura. Hanya Gama dan Siska saja yang diizinkan oleh Basura untuk melihat wujudnya. Siska mempercepat langkahnya ketika melihat Basura sudah menunggu kedatangannya. Siska sudah sangat merindukan Basura yang dalam beberapa hari ini tak dilihatnya. Sesampainya di hadapan Basura, Siska pun langsung memeluk harimau gembul itu. "Basura, aku sangat merindukanmu," ucap Siska sambil memeluk erat Basura. "Aku baik-baik saja, Siska. Terima kasih sudah merindukanku," balas Basura sambil menempelkan kepalanya ke leher Siska. Gama yang menyaksikan itu seketika menyuruh warga untuk berhenti sebentar. "Pak, maaf, istri saya di depan sedang buang air. Mohon tunggu sebentar ya," ucap Gama berbohong pada warga. Gama khawatir kalau warga menyaksikan tingkah Siska yang seperti itu. Malah warga akan beranggapan bahwa Siska orang aneh, sebab terlihat berbicara sendiri. Sesaat kemudian, Siska pun terpantau normal kembali. Gama pun lalu mempersilahkan rombongan warga itu untuk jalan kembali. Rombongan Gama dan Siska lalu mulai berbelok dari jalanan utama dan memasuki jalan setapak yang dibuat oleh Basura, khusus untuk rombongan Siska dan Gama ini. Setelah beberapa menit berjalan, mereka semua pun memutuskan beristirahat di bawah pepohonan yang cukup rindang dan dikelilingi oleh semak-semak yang cukup tinggi. Tempat ini sengaja dipilih agar mereka semua bisa membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh yang sedari tadi diguyur hujan gerimis. "Masih jauh jalannya, Nak Gama?" tanya salah seorang warga pada Gama. "Setelah ini masih harus melewati perkebunan warga dan beberapa semak belukar lagi, Pak," jawab Gama. "Wah, jadi dari kemarin-kemarin jalan seperti ini yang kalian lalui di desa ini?" tanya warga lainnya yang ikut menyimak. Iya Pak, kurang lebih begitulah," jawab Gama lagi. Gama dan beberapa warga itu pun terlihat berbincang-bincang. Sementara Siska lebih memilih duduk menyendiri agar bisa berkomunikasi dengan Badira dan Basura. Siska sesekali menenggak air minum yang dibawanya. Badira dan Basura terlihat berdiri di hadapannya. "Siska, tampaknya kali ini mereka akan memperketat penjagaan. Entah mengapa, firasatku mengatakan bahwa anak buah Barja pasti akan turun pada ritual kali ini," ucap Barja. "Itu sudah pasti, Badira. Setelah kekalahan Nyai Anggi, pasti Barja akan lebih waspada terhadap kita."
Firasatku mengatakan begitu, ujar Siska. Semalam aku menemukan jejak Darsan di perbatasan hutan selatan. Sepertinya dia hendak memata-matai wilayah kita, Tuan Badirah, lapor Basura. Ini bukan perang antara sesama manusia saja, Siska. Bisa jadi ini adalah pemicu perang antar bangsa jin, antara pasukan Barjah melawan para jin-jin muslim hutan selatan. Jika nanti aku tak ada di sampingmu, Siska, sudah pasti aku bertarung melindungi dari alam kami. Maka kali ini kau harus mengandalkan dirimu sendiri, Siska, ucap Badira mewanti-wanti Siska. Siska pun mengangguk paham. Namun perasaan khawatir jelas tersirat di wajah Siska. Ternyata urusan ini tak main-main, sampai-sampai memicu peperangan di alam jin. Sudah setengah jam sejak kelompok Siska dan Gama beristirahat. Kini mereka pun mulai bangkit dan bersiap-siap melanjutkan perjalanan malam ini. Melewati semak yang tinggi hingga tembus ke perkebunan karet warga. Sesekali mereka menerbas semak dan tanaman yang mengganggu perjalanan malam ini. Untungnya kebun karet itu kini tak terawat lagi karena ditinggalkan pemilik sebelumnya. Jadi kelompok Gama dan Siska bisa dengan bebas melintasi kawasan itu. Setelah beberapa menit, sampailah mereka di kaki bukit itu. Kali ini mereka harus menanjak untuk bisa sampai ke lereng bukit yang jadi tempat persembunyian mereka. Dari sini, cahaya senter mulai mereka matikan. Takut kalau orang-orang kampung itu melihat mereka. Setengah perjalanan, mereka pun sesekali beristirahat, hanya untuk membasahi tenggorokan yang mengering. Kemudian bangkit dan melanjutkan kembali perjalanan hingga akhirnya sampailah mereka semua di lereng bukit yang cukup datar. Tempat yang sama saat Gama, Fajar, dan Ruri yang terjatuh kemarin. Gama melirik ke jam tangannya, sudah menunjukkan pukul 3:05 dini hari. Para warga kemudian beristirahat di sana dan menghidupkan api unggun. Untungnya tempat ini cukup strategis untuk persembunyian, karena tidak langsung mengarah ke kampung itu. Jadi walaupun menghidupkan api unggun, tidak akan kelihatan oleh orang-orang yang tinggal di kampung itu. Saat para warga beristirahat, Siska memutuskan untuk menelusuri lereng bukit ini sedikit lagi. Tujuannya adalah untuk mencari view yang menghadapi ke kampung itu. Akhirnya setelah berjalan kurang lebih 100 meter, Siska pun mendapatkan tempat yang cukup strategis untuk mengintai kampung itu dari jauh. Siska pun mengeluarkan teropong dan mulai meneropong ke arah kampung itu. Semuanya tampak normal dari jauh, seperti kampung yang damai pada umumnya. Namun pandangan Siska terfokus pada orang-orang yang berjaga-jaga di jalanan kampung itu. Berarti benar dugaan Siska, Pak Asmat benar-benar memperketat penjagaan di kampung ini. Siska lalu kembali ke kelompoknya dan langsung duduk di samping Gama yang masih tampak berbincang dengan beberapa warga. Sepertinya malam ini mereka berjaga dengan kekuatan penuh. Kalau saja kita menyerang malam ini, seperti rencana sebelumnya, tentu kita bisa saja kalah, ucap Siska. Emang sebanyak itu mereka, Sis? Tanya Gama. Agak aneh memang, Gam. Perasaan dari kemarin kita udah banyak menghabisi orang-orang mereka, tapi sepertinya tidak berkurang saja. Kalau dari perkiraanku sih, pasti mereka merekrut anggota dari luar daerah, tentunya dengan diiming-imingi kekayaan, jawab Siska. Takutnya sebagian orang-orang itu emang beneran gak mampu, namun dimanfaatkan oleh Pak Asmat, Sis, ucap Gama. Itu makanya kita sebisa mungkin jangan sampai membunuh kali ini, Gam, jawab Siska. Gama dan beberapa warga yang ikut perbincangan itu pun mengangguk menyetujui ucapan Siska. Para warga pun dipersilakan untuk beristirahat sambil menunggu pagi. Mereka semua harus mengisi tenaga selagi ada waktu. Namun tidak bagi Siska. Dia tetap berjaga dari sebelah lereng bukit yang menghadap ke arah kampung, yang berjarak sekitar 100 meter dari persembunyian kelompok mereka.
Siska yang ditemani Gama pun tetap mengawasi aktivitas orang-orang yang masih terlihat berjaga-jaga di kampung itu dengan menggunakan teropong. Meskipun agak tak terlihat jelas karena gelap. Di saat mengarahkan teropongnya ke arah ujung kampung yang menuju bukit, terlihat puluhan cahaya obor-obor yang beriringan seperti menuju ke arah bukit. Orang-orang itu memakai pakaian yang sudah pasti serba hitam, berjalan ke arah bukit sambil membawa sesajen berupa kembang yang sangat banyak. Dan terlihat juga 3 kepala kerbau dan 10 kepala kambing yang tertata rapi di tanpa berisi kembang. "Gam, mereka bergerak, Gam," ucap Siska sambil menyenggol Gama yang duduk di sampingnya dengan menggunakan sikunya. "Hah? Mana, Sis?" respon Gama lalu meminta teropong yang sedang digunakan Siska. "Nih, coba dia lihat ke arah titik-titik obor itu," ucap Siska sambil memberikan teropongnya. "Wah, iya, Sis. Kayaknya mereka itu mau mengantarkan sesembahan dan sesajen ke atas bukit," ucap Gama sembari terus meneropong. "Apa memang biasanya subuh-subuh begini ya, Gam? Seharusnya kan besok malam kan?" tanya Siska heran. "Iya juga ya, Sis. Apa mungkin siang nanti mereka mengadakan ritualnya?" jawab Gama mengira-ngira. "Kayaknya gak mungkin deh, Gam. Masa iya siang-siang bolong? Gak mungkin deh kayaknya," ucap Siska. Tuh, mereka naik, Sis," ucap Gama masih dengan meneropong ke arah orang-orang itu. "Sini bentar, Gam," ucap Siska lalu meminta teropong yang masih digunakan Gama. "Wah, iya. Bener memang mereka mau naik ke bukit, Gam. Ayo kita intai ke sebelah sana," ajak Siska untuk ke lokasi lereng yang dekat dengan jalur orang-orang itu menuju bukit. Gama pun mengangguk setuju. Mereka berdua pun langsung bergerak mendekat ke lereng yang dimaksud, agar bisa mengintai dengan jelas. Siska dan Gama yang mengenakan pakaian serba hitam itu pun bergerak ke arah lereng yang dekat dengan jalur yang akan dilalui orang-orang itu. Dengan mengendap-endap, akhirnya terlihatlah iring-iringan obor itu dengan jelas. Puluhan orang itu berjalan dengan lengkap dengan penjagaan di kiri kanan oleh anak buah Pak Asmat. Siska kembali meneropong ke arah orang-orang itu. Terlihat di paling depan, Pak Asmat dan istrinya memimpin iring-iringan itu. Setelah hampir berjalan setengah bukit, Gama dan Siska pun masih memantau jalanan orang-orang itu. Sampai akhirnya, iring-iringan orang itu pun berlalu. Gama dan Siska pun saling bertatapan, lalu mengangguk bersamaan. Keduanya tahu maksud masing-masing tanpa harus berbicara. Gama dan Siska pun berjalan mengendap-endap mengikuti rombongan paling belakang. Tidak ada yang menyadari bahwa Siska dan Gama telah menyusup ke dalam iring-iringan itu. Gama dan Siska berjalan seirama mengikuti langkah orang-orang itu. Untungnya para anak buah Pak Asmat yang berjaga-jaga di iring-iringan itu mengenakan penutup wajah. Sama persis penampilannya dengan Siska dan Gama, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan mereka sama sekali. Iring-iringan paling depan pun telah sampai di puncak bukit, disusul oleh bagian tengah dan terakhir bagian belakang yang dimana ada Siska dan Gama di sana. Mereka pun langsung menuju altar pemujaan. Terlihat altar pemujaan itu sudah diperbaiki kembali, bahkan kini dibuat lebih megah dan dari sebelumnya. Para penjaga membentuk formasi melingkar dan mengawasi di setiap sudut sisi bukit itu. Gama dan Siska juga ikut serta dalam formasi itu. Sejauh ini masih tak ada kecurigaan dari orang-orang yang telah disusupi oleh Gama dan Siska. Para pria yang membawa kendi-kendi berisi air terlihat menuangkan air bercampur dengan kelopak bunga mawar ke altar itu. Lalu dengan telaten mereka membasuh altar pemujaan itu. Mata Siska dan Gama tak luput dari kegiatan orang-orang itu. Setelah altar pemujaan itu dibersihkan, barulah mereka menatanya dengan kembang-kembang dan yang dihiasi sedemikian rupa. Tak lupa mereka menyusun 3 kepala kerbau itu di tengah-tengah, dan 5 kepala kambing diletakkan di samping kiri kanan kepala kerbau tadi. Kemudian datang lagi 2 orang membawa kendi
yang masih tertutup rapat. Lalu masing-masing mereka meletakkan kendi itu di ujung kiri kanan altar pemujaan itu. Bau amis dan kembang menyeruak dari altar pemujaan itu. Setelah semua kegiatan itu selesai, mereka pun beralih ke bangunan di dekatnya. Mereka semua terlihat bergotong royong membersihkan bangunan itu dan mengganti kembang-kembang yang telah layu sebelumnya. Pak Asmat dan istrinya terlihat mengawasi proses persiapan itu dengan sesama. Sesekali terlihat keduanya menunjuk-nunjuk untuk memberikan perintah. Tikar-tikar diangkut dari dalam bangunan itu dan digelar di depan altar pemujaan. Mereka menata sedemikian rupa untuk persiapan pemujaan hari ini. Setelah selesai dengan kegiatan itu, Pak Asmat dan istrinya pun berjalan menuju ke depan altar pemujaan. Tempat di mana biasanya Kades Kadir dan Nyai Anggi selalu berdiri di sana. Semua orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini pun berkumpul di atas tikar yang tadi mereka gelar. Terima kasih untuk anak-anak Tuan Barja yang mulia. Kali ini saya Asmat dan istri saya yang akan memimpin untuk ritual nanti malam. Dan sekarang, sebelum kita kembali ke kampung, marilah kita bersujud pada Tuan Barja. Ucap Pak Asmat, lalu kemudian membalikkan badannya dan bersujud ke arah kepala kerbau yang tadi ditata di tengah. Semua orang-orang itu pun bersujud mengikuti Pak Asmat yang bersujud sebanyak 3 kali. Siska dan Gama mulai panik. Mata mereka sekali-sekali bertatapan. Takut kalau giliran penjaga yang akan disuruh sujud selanjutnya. Kampret, kalau disuruh sujud gimana nih ya Allah? Ucap Gama dalam hati saking paniknya. Ya Allah, tolong hamba-Mu. Tolong kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya penolong. Kami tidak ingin bersujud selain kepada-Mu ya Allah. Batin Siska tak kalah paniknya. Orang-orang itu pun selesai bersujud. Pak Asmat mulai turun dari altar pemujaan, diikuti dengan bubarnya orang-orang itu. Selanjutnya giliran masing-masing 2 orang penjaga yang melakukan sujud serupa. Setiap 2 orang maju dan bersujud sebanyak 3 kali, lalu kembali ke formasi semula. Setiap kegiatan mereka tentunya diawasi langsung oleh Pak Asmat. Sudah 6 orang penjaga yang melakukan sujud. Setelah 2 orang lagi, baru giliran Gama dan Siska yang maju. Ya Allah, gimana ini? Hamba gak bermaksud ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bisik Gama dengan perasaan yang ketar-ketir. Ya Allah, tolong selamatkan kami. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ucap Siska pelan di balik penutup wajahnya. Kini giliran 2 orang itu yang bersujud. Lalu selanjutnya, sudah pasti giliran Gama dan Siska. Gama dan Siska tetap diam di posisi mereka masing-masing. Karena tak ada pergerakan, semua orang-orang di sana otomatis menoleh kepada mereka berdua. Detak jantung Siska dan Gama semakin tak beraturan. Hei, kalian berdua, cepat lakukan. Tunggu apa lagi? Kita harus kembali sebelum matahari terbit, bentak Pak Asmat. Siska dan Gama saling tatap. Peluh mereka mulai membasahi dahi. Bahkan Gama sesekali menelan salivanya. Kemudian dengan berat hati, Siska dan Gama mulai melangkahkan kaki mereka. Saat sudah mulai sampai di depan altar, Siska dan Gama pun masih tetap berdiri tegak. Puluhan pasang mata kini menatap ke arah mereka berdua. Siska dan Gama pun bersiap-siap membungkuk. Bukan untuk bersujud, melainkan untuk mengambil pisau kecil yang terselip di sepatu mereka. Keduanya tak ingin bersujud kepada Raja Jin gila itu. Lebih baik mereka mati saat ini juga pikirannya. Sebelum mati, setidaknya mereka harus menghabisi Pak Asmat terlebih dahulu rencana mereka. Tiba-tiba HP Pak Asmat bergetar. Pak Asmat lalu mengambil HP dari sakunya. Ternyata itu adalah panggilan masuk. Pak Asmat pun meletakkan benda pipi itu di salah satu telinganya. Ah, iya Pak. Sudah hampir sampai.
Oke, saya akan menyiapkan sarapan dulu untuk menyambut Bapak. Tidak repot kok, Pak. Iya, oke, Pak. Terdengar Pak Asmat sedang berbincang dengan seseorang di handphonenya. Sambil berbincang, Pak Asmat pun menggerakkan tangannya kepada seluruh pengikutnya, mengisyaratkan agar segera turun bukit. Pak Asmat pun terlihat berbincang-bincang sambil berjalan di barisan paling depan bersama istrinya, diikuti oleh semua orang di belakangnya. Ayo cepat selesaikan, nanti cepat susul, ucap salah satu penjaga. Lalu dia dan penjaga lainnya mulai mengikuti rombongan Pak Asmat yang sudah mulai turun bukit, meninggalkan Siska dan Gama yang masih dalam posisi berlutut. Sesaat Siska dan Gama menghela nafas lega. Setelah beberapa meter orang-orang itu berangkat, Gama dan Siska lalu bangkit dan mulai bergabung lagi bersama rombongan di barisan paling belakang. Pak Asmat terlihat terburu-buru berjalan menuruni bukit itu demi menyambut seseorang yang akan datang sepagi ini. Setelah sampai pertengahan bukit, Gama dan Siska pun melipir ke lereng bukit tanpa mereka mengintai tadi. Orang-orang itu tidak menyadari bahwa Siska dan Gama sudah tak ada lagi di dalam rombongan mereka. Iring-iringan orang-orang itu pun menjauh dan kembali ke kampung. Wah, gila sis, gak lagi-lagi, gak mau ikutan dah, kayak tadi, na'udzubillah min dzalik, ucap Gama dengan sedikit bergetar. Iya ya Allah, gak expect bakal ada adegan sujud segala, jawab Siska. Sis, tapi ada yang aneh, kira-kira siapa orang yang menelpon Pak Asmat tadi ya? Lah iya Gam, kayaknya itu orang penting deh. Buktinya Pak Asmat langsung buru-buru balik kan? Jawab Siska. Gama dan Siska memutuskan untuk kembali ke tempat persembunyian, bergabung kembali dengan para warga lainnya. Terlihat para warga sedang lelap tertidur. Tanpa terasa, cahaya kekuningan mulai terlihat di ufuk timur, menandakan sebentar lagi akan pagi. Siska dan Gama pun membangunkan para warga untuk melaksanakan ibadah subuh. Setelah sholat subuh, mereka pun membuat makanan dari bekal logistik yang mereka bawa. Agenda pagi ini adalah mengawasi tempat ritual itu. Setelah selesai sarapan, Siska dan Gama pun mengajak warga untuk mendaki ke puncak bukit itu. Kelompok kini dibagi dua. Gama memimpin pengintaian di lereng bukit untuk mengawasi aktivitas kampung itu dari sana. Sedangkan kelompok yang dipimpin Siska mendaki puncak bukit untuk mengecek sesajen ritual itu. Gama dan kelompoknya kini sudah sampai di lereng bukit di tempat yang sama tadi. Siska melakukan pengintaian. Gama dan lainnya mengawasi gerak-gerik para orang-orang di kampung itu. Dan bila ada pergerakan, Gama akan menghubungi Siska yang sedang berada di puncak bukit itu. Siska dan para warga pun menuju ke atas bukit itu. Harus dengan sedikit merangkak, karena mereka melewati bukanlah jalur yang biasa yang dilalui manusia. Setelah sampai di sana, Siska meminta para warga untuk menaburkan bubuk daun bidara yang sebelumnya sudah dicampur dengan garam kasar. Warga pun tampak sibuk menaburkan bubuk di atas altar pemujaan. Kepala kerbau dan kepala kambing tak luput dari taburan bubuk itu. Tujuan menaburkan bubuk itu adalah untuk menggagalkan ritual mereka malam ini. Karena daun bidara dan garam kasar dikenal sangat dibenci oleh bangsa jin kafir. Inilah tujuan mereka datang lebih dulu ke kampung ini tadi malam, agar bisa menyabotase sesajen ritual ini dan membawa para warga bertujuan untuk melawan jika rencana mereka ketahuan. Setelah semuanya selesai, kini Siska beralih ke bangunan itu. Bangunan yang masih ada ruangan terkunci di dalamnya. Untungnya pintu utama dari bangunan itu tak terkunci. Entah memang orang-orang tadi lupa ataupun memang sengaja tidak dikunci. Siska lalu meminta tolong pada para warga untuk mendobrak satu persatu ruangan yang ada dalam bangunan ini. Total ada 3 ruangan yang terkunci di dalamnya.
saya minta tolong kesediaannya untuk membuka paksa ruangan yang ada di dalam sini. Kita harus mengecek apa yang ada di dalam sana, pinta Siska kepada seorang warga bernama Pak Jalil. Baiklah Nak Siska, balasnya. Lalu, dan beberapa warga pun mulai mendobrak pintu ruangan itu. Brak! Setelah 2 kali percobaan, akhirnya ruangan pertama terbuka. Isi ruangan ini hanyalah sebuah kasur dan 1 buah lemari yang ada di sudut ruangan itu. Siska pun memasuki ruangan itu dan memeriksa ke dalamnya. Sesaat, Siska menelisik ke setiap sudut ruangan itu, tapi terlihat tak ada yang aneh. Mungkin ini dulunya bekas kamar orang yang berjaga di bukit ini. Atau ruangan inilah yang digunakan Nyai Anggi bila ingin menghabiskan malam di bukit ini, pikir Siska mengira-ngira. Siska lalu beralih pada lemari yang terletak di sudut ruangan itu. Perlahan Siska lalu membuka lemari itu, dan ternyata kosong. Setelah selesai mengecek ruangan ini, Siska pun keluar dan beralih pada ruangan yang kedua. Brak! Ruangan kedua pun terbuka. Kini bulu kuduk Siska dan para warga meremang ketika menyaksikan ruangan kedua penuh dengan kepala tengkorak kerbau. Entah berapa banyak jumlahnya. Tengkorak kepala kerbau itu ditata rapi di setiap sudut ruangan. Entah apa tujuannya. Bunga-bunga sesajen terlihat bertaburan di antara tengkorak kepala kerbau dan kambing itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, terlihat baju-baju wanita digantung di sebuah lemari kaca yang berukuran besar. Baju-baju itu diatur sedemikian rupa. Bak sebuah koleksi. Siska yang melihat lemari baju-baju itu langsung menuju ke lemari itu. Dibukanya pintu kaca itu. Jantung Siska mulai berdetak tak beraturan. Tangannya gemetar ketika menelisik ke setiap baju-baju yang digantung di sana. Dek. Benar saja. Ada baju dan hijab milik ibunya di antara baju-baju yang tergantung di sana. Baju yang terakhir kali dikenakan oleh ibunya, lengkap dengan celana dan hijabnya. Nafas Siska tak beraturan. Seiring emosi bercampur kesedihan meluap di relung hatinya. Dengan cepat, Siska meraih baju ibunya dan memeluk baju itu sambil menitikkan air mata yang sudah tak lagi terbendung. Siska mendekap pakaian itu sambil sesekali menciumnya. Tangisnya kian meluap ketika mengingat wajah sang ibu yang terbayang di benaknya. Pak Jalil yang melihat Siska sedang rapuh pun berusaha menenangkan Siska. Pak Jalil mengelus kepala Siska dan sembari memberikan kata-kata yang menguatkan Siska. Sesaat, Siska menjadi tenang. Pikirannya tak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Setelah merasa tenang, Siska lalu memasukkan pakaian itu ke dalam ranselnya. Siska lalu bangkit dan menuju ke ruangan ketiga. Kini Siska sudah berada di depan ruangan ketiga. Hatinya masih belum siap, karena Siska tahu di dalam sana ada jasad ibunya. Siska menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya kembali. Dobrak, Pak, pinta Siska kepada Pak Jalil dan beberapa warga di sana. Sesaat Siska memejamkan mata, takut untuk menyaksikan apapun yang ada di dalam sana. Brak! Bau busuk dan amis bercampur bau kembang menyerbak seiring pintu itu terbuka. Astagfirullahalazim, Allahu Akbar. Bagi keluarga termasuk Pak Jalil secara bersamaan. Langkah beberapa warga bahkan mundur ke belakang ketika menyaksikan ruangan ketiga ini. Siska memantapkan hati dan perlahan-lahan mulai membuka mata. Mata Siska membulat sempurna, menyaksikan pemandangan yang ada di depan matanya. Sampai-sampai tanpa sadar mulutnya ternganga. Betapa tidak,
terlihat jasad-jasad wanita memakai pakaian putih yang sudah menyusut bak mumi. Kulit-kulit masih menempel sempurna pada jasad itu. Dan yang lebih mengerikannya lagi, semua mulut jasad itu ternganga lebar dengan mata yang melotot menatap ke atas. Jasad-jasad itu digantung rapi di dinding ruangan itu bak pajangan. Lutut Siska seakan hilang. Lidah Siska mendadak keluh. Tubuhnya ambruk terduduk lunglai. Air mata yang sempat berhenti kini mulai membanjiri pipi mulus berwarna merah muda itu. Dunia seakan-akan runtuh bagi Siska. Untung saja tubuh Siska sampat ditahan oleh beberapa warga di belakangnya. Siska menangis sejadi-jadinya saat matanya tertuju pada salah satu jasad yang dikenalinya. Sambil menangis meraung-raung, Siska mencoba bangkit dengan terseok-seok. Dibantu oleh para warga, Siska kini berhasil berdiri kembali. Dengan langkah yang lunglai, Siska berusaha memasuki ruangan itu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ya Allah, Ibuku, ya Allah, ucap Siska di tengah-tengah tangisnya. Tangannya berusaha meraih sosok jasad yang sangat dikenalinya, meskipun jasad itu sudah berubah seperti mumi. Yang membuat Siska yakin itu adalah jasad ibunya, karena sebuah tanda lahir berwarna kehitaman di tangan kiri sang ibu. Siska ingat betul ciri-ciri fisik ibunya sendiri. Belum sempat meraih jasad itu, pemandangan Siska mendadak gelap seketika. Tubuhnya ambruk pingsan di lantai.